Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wal akibatu lil muttaqin wa la udwanaha illa lil zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahi rabbil alamin. Puji syukur kita kembali panjatkan kehadirat Allah yang Maha Kuasa, Allah yang senantiasa memberikan kita begitu banyak kebaikan, Allah yang senantiasa memberikan kita begitu banyak kebaikan nikmat, sehingga pada kesempatan ini kita bisa berjumpa kembali. Salam dan salawat juga senantiasa kita kirimkan, kita haturkan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad SAW. Semoga dan insya Allah sepaatnya senantiasa tercurah kepada kita semua. Pada pertemuan kali ini kita akan membincang terkait dengan konsep permintaan dalam ekonomi Islam. Nah, bagaimana itu konsep permintaan? Konsep permintaan secara umum adalah keinginan konsumen untuk membeli suatu barang pada berbagai tingkat harga selama periode waktu tertentu, atau dengan kata lain bahwa berbagai kombinasi harga dan jumlah yang menunjukkan jumlah suatu barang yang ingin dan dapat dibeli oleh konsumen pada berbagai tingkat harga untuk suatu periode tertentu. Nah, kita garis bawahi di sini bahwa ada keinginan dan ada kemampuan untuk membeli terhadap suatu barang dalam periode tertentu. Jadi permintaan ini yang pertama adalah bahwa berbagai kombinasi harga dan jumlah bukan satu harga dan satu jumlah. Pengertian jumlah dalam hal ini bahwa permintaan itu selalu menunjukkan suatu schedule, sedangkan jumlah yang diminta itu adalah jumlah yang betul-betul dibeli pada harga tertentu. Kedua, supaya permintaan akan barang itu terjadi, maka konsumen haruslah ada keinginan dan kemampuan untuk membeli suatu barang atau jasa. Seorang konsumen yang ingin membeli mobil baru misalnya, itu tidak akan berarti ada permintaan kalau keinginan itu tidak dibarengi dengan kemampuan. Jadi dia harus pula mampu untuk membeli mobil baru tersebut, maka terjadilah permintaan. Yang ketiga, bahwa permintaan itu menunjukkan pembelian pada satu periode waktu tertentu. Jadi apabila periode waktu tersebut berubah, maka berbagai kombinasi harga dan jumlah, dengan demikian permintaan akan berubah. Jadi, sebagai contoh misalnya beberapa waktu yang lalu di Indonesia misalnya lagi viral misalnya suatu permainan anak-anak misalnya, katakanlah dakocan, sehingga permintaan akan permainan dakocan itu meningkat. Tetapi saat ini boleh jadi dikatakan sudah hilang karena tidak viral lagi. Jadi permintaan individu akan suatu barang itu menunjukkan jumlah yang siap untuk dibeli pada berbagai kemungkinan harga. Apabila permintaan individual akan suatu produk dijumlahkan, akan diperoleh permintaan pasar akan produk tersebut. Untuk lebih memahami terkait dengan permintaan ini, di mana bahwa hukum permintaan adalah makin rendah suatu barang, maka makin banyak permintaan terhadap barang tersebut. Sebaliknya, makin tinggi harga suatu barang, maka makin sedikit permintaan terhadap barang tersebut. Jadi antara harga sangat mempengaruhi terkait dengan permintaan suatu barang. Misalnya kita bisa contohkan di sini, yaitu berbagai jumlah beras yang dibeli pada berbagai tingkat harga, di mana ketika beras yang dibeli oleh individu maupun perusahaan untuk dimakan misalnya, dibuat tepung atau sebagai bahan pembuat kue,
jika beras itu ditawarkan pada harga yang tinggi sekali, maka tidak akan ada yang membeli, sebab pembeli itu akan membeli alternatif beras yang relatif lebih murah, misalnya jagung atau sagu. Jadi apabila harga diturunkan sedikit, itu akan menarik beberapa konsumen untuk membeli. Ada penurunan harga yang selanjutnya itu mendorong lebih banyak pembeli, dengan demikian bahwa tidak ada satu jumlah tertentu yang diminta pada satu harga tertentu. Jadi melainkan berbagai jumlah yang akan dibeli pada berbagai tingkat harga. Nah, tabel ini bisa memberikan penjelasan terkait dengan ini. Bahwa ketika misalnya harga itu sampai 800.000 per kilo misalnya, jumlah yang dibeli itu 0 atau tidak ada permintaan terhadap beras itu, karena konsumen akan membeli pada alternatif lain dari barang tersebut. Kemudian ketika harganya turun menjadi 700, maka permintaan jumlah beras yang dibeli itu 10 kilo. Turun 600 berubah menjadi 23 kilo. Turun 500 sampai pada titik terendah yaitu 100 ribu per kilo, maka beras yang diminta itu adalah 100 rupiah per kilo, itu diminta adalah 82 kilo. Nah, ini kurva permintaan akan beras itu bisa dilihat bahwa di mana dari tabel dan grafik ini terlihat bahwa harga yang semakin tinggi itu akan menyebabkan permintaan itu semakin sedikit terhadap barang tersebut. Hal ini terjadi karena yang pertama adalah dengan kenaikan harga, maka pendapatan real dari jumlah beras yang dibeli dengan pendapatan tertentu oleh konsumen itu menurun, sehingga jumlah beras yang dibeli itu semakin sedikit. Yang kedua, kenaikan harga beras konsumen itu akan karena kenaikan harga, konsumen akan mencari barang pengganti atau barang substitusi berupa jagung yang harganya relatif lebih murah, sehingga jumlah beras yang dibeli itu semakin berkurang. Nah, kurva yang menggambarkan terkait dengan permintaan ini itu menggambarkan hubungan negatif antara harga dengan jumlah yang diminta. Dengan demikian kurva permintaan ini adalah kurva yang menggambarkan bagaimana atau berapa jumlah barang yang diminta selama satu periode waktu tertentu. Itu akan mengalami perubahan sebagai akibat perubahan harga barang tersebut. Nah, apabila faktor-faktor lain itu tidak mempengaruhi atau tidak berubah, ini yang disebut sebagai hukum permintaan tadi. Bahwa hukum permintaan di situ adalah di mana harga dan permintaan itu berkaitan erat terhadap barang tersebut. Semakin tinggi harga suatu barang, maka permintaan terhadap barang itu akan semakin sedikit. Begitupun sebaliknya. Jadi jumlah yang diminta tidak hanya tergantung pada harga saja, tetapi juga dipengaruhi oleh faktor-faktor lain yang nantinya kita akan bahas. Yang pertama yang mempengaruhi itu adalah faktor-faktor yang mempengaruhi, selain dari faktor harga tadi, yang mempengaruhi permintaan terhadap suatu produk, barang dan jasa itu adalah harga barang itu sendiri, harga barang lain yang terkait, tingkat pendapatan per kapita, selera atau kebiasaan jumlah penduduk, perkiraan harga di masa mendatang, distribusi pendapatan, usaha produsen meningkatkan penjualan. Yang terkait dengan harga barang itu sendiri adalah bahwa jika harga suatu barang semakin murah, maka permintaan terhadap barang itu akan bertambah. Begitu juga sebaliknya, bila harga itu mahal tadi, maka permintaan terhadap barang itu akan semakin sedikit. Harga barang lain yang terkait adalah barang yang mempengaruhi permintaan terhadap suatu barang. Misalnya kedua macam barang tersebut mempunyai keterkaitan. Apakah dia sifatnya komplementer, bisa menggantikan barang yang lain. Misalnya tadi beras bisa digantikan peranannya dengan jagung, karena jagung sama-sama bisa menggantikan beras sebagai
kebutuhan pangan. Jadi dia bisa menjadi pengganti atau bisa menjadi pelengkap. Atau misalnya daging ayam digantikan dengan daging sapi ketika mahal maka digantikan dengan ikan ketika mahal ya digantikan dengan tempe atau tahu. Jadi suatu barang menjadi substitusi barang lain bila terpenuhi paling tidak salah satu syarat dari dua syarat, yaitu memiliki fungsi yang sama atau kandungan yang sama. Dalam hal ini bila harga substitusi daging sapi misalnya meningkat, maka substitusinya adalah daging ayam. Jadi kemudian pendapatan per kapita, semakin tinggi pendapatan juga itu juga mempengaruhi terkait dengan permintaan, karena ini sangat berpengaruh terhadap daya beli masyarakat. Jadi makin tinggi pendapatan, daya beli makin kuat. Kemudian selera atau kebiasaan, selera juga menentukan terhadap permintaan itu, karena beras misalnya walaupun harganya sama misalnya, kalau itu menjadi kebutuhan pokok dan tidak ada barang pengganti, maka karena ini menjadi suatu selera masyarakat dan kebiasaan masyarakat mengkonsumsi beras, maka berapapun harganya beras itu akan diminta atau dibeli oleh konsumen. Beda kalau misalnya kita di Palopo misalnya selain beras makanan pokoknya adalah sagu, misalnya dijadikan kapurung, maka boleh jadi ketika harga beras naik orang beralih ke makan kapurung misalnya atau makan sagu dan seterusnya. Kemudian bagaimana analisis permintaan dalam ekonomi Islam? Nah, dalam konsep ekonomi Islam bahwa konsumen itu kita sudah mengetahui bahwa konsumen itu mengkonsumsi barang dan jasa dengan tujuan untuk mencapai maslahah maksimal. Maslahah ini bisa didapat dengan mengkonsumsi barang dan jasa yang bisa memberikan kemaslahatan bagi konsumen. Jadi maslahat dalam konsumsi dapat diperoleh apabila konsumen mengkonsumsi barang dan jasa yang bermanfaat dan mengandung berkah. Semakin tinggi maslahah maka semakin besar pula konsumsi. Tingkat harga itu akan berpengaruh negatif terhadap permintaan barang dan jasa apabila tingkat maslahahnya itu sama. Jadi selain dari harga yang mempengaruhi permintaan dalam Islam, itu ada kemaslahatan dan berkah. Walaupun misalnya harganya mahal tetapi itu mengandung kemaslahatan, maka itu akan lebih dipilih dibanding ketimbang barang yang murah tetapi tidak mendatangkan kemaslahatan. Jadi dengan memperoleh maslahat yang maksimum ini, maka konsumen itu akan mencapai falah, sebagaimana yang dijelaskan di awal-awal bahwa tujuan dari konsep ekonomi Islam itu adalah tujuan akhirnya adalah untuk mencapai falah. Falah adalah kebahagiaan dunia dan kebahagiaan akhirat, atau mendapatkan kebaikan di dunia dan kebaikan akhirat. Begitu juga nanti konsumen ini akan mengutamakan kepentingan dunia dan kepentingan akhirat itu sendiri. Jadi dalam pilihan konsumen itu bisa dalam pendekatan ekonomi Islam itu ada pendekatan isomaslahah. Jadi pendekatan isomaslahah ini didasarkan pada pandangan bahwa maslahah terutama berkah itu hanya bisa dirasakan namun tidak bisa diukur seberapa besarnya. Konsumen itu hanya bisa membandingkan tinggi rendahnya berkah dalam kegiatan konsumsi. Jadi dalam hal ini bahwa sebagai misalnya atau contoh, ketika konsumen mengeluarkan belanja 5.000 atau 50.000 untuk membeli sebungkus rokok, ia akan merasakan berkah yang lebih rendah daripada uang 50.000 itu dibelanjakan untuk membeli susu kaleng. Jadi berkahnya lebih tinggi atau maslahahnya lebih tinggi, uang 50.000 itu dibeli untuk digunakan untuk membeli susu dibandingkan dengan membeli beberapa bungkus rokok. Jadi kurva isomaslahah ini menunjukkan itu kombinasi dua barang atau jasa yang memberikan maslahah yang sama. Jadi
untuk mengetahui proses penurunan dari kurva isomaslaha ini, kita bisa melihat kurva ini bahwa setiap konsumen itu memiliki alternatif kombinasi berbagai barang dan jasa yang diperkirakan memberikan masalah yang sama. Sebagai misal tadi bahwa misalnya Said membeli 12 surat kabar dan 1 majalah yang memberikan masalah yang sama jika ia membeli 2 majalah dan 6 surat kabar. Jadi kombinasi inilah yang disebut sebagai isomaslaha. Jadi yaitu setiap titik kombinasi barang yang ada pada suatu kurva maslaha mempunyai tingkat maslaha yang sama. Jadi ini bisa dilihat dalam kurva ini, bahwa kurva ini menunjukkan adanya setiap titik yang ada pada kurva isomaslaha ini mempunyai tingkat maslaha yang sama, meskipun kombinasi barang yang terkandung adalah berbeda pada masing-masing titik. Misalnya pada titik A, jumlah barang yang terkandung adalah X1 dan Y1. Pada titik B, barang yang dikandung adalah S2 dan Y2. Dan pada titik C, jumlah barang yang tersedia adalah S3 dan Y3. Dengan demikian, titik A, B, dan C itu masing-masing memiliki tingkat maslaha yang setingkat. Tentu hal ini hanya berlaku ketika barang X dan Y keduanya halal dan memiliki hubungan substitusi yang dekat, misalnya tadi antara majalah dengan surat kabar. Nah, kurva isomaslaha ini berbentuk cembung, dia berbentuk cembung dan mempunyai slope negatif. Ini menunjukkan bahwa mekanisme substitusi antara kedua barang dengan substitusi dekat itu tidak sempurna. Inilah yang lazim terjadi pada hubungan berbagai barang. Hal ini bisa dilihat kembali dalam grafik dalam kurva ini, bahwa pergerakan dari titik A ke titik B menunjukkan penurunan kandungan barang Y dari Y1 ke Y2 dan peningkatan kandungan barang X dari X1 ke X2. Jika hal ini kita perhatikan, maka kita akan bisa mengetahui adanya mekanisme substitusi atau kompensasi. Ketika jumlah barang Y turun, sementara konsumen harus tetap berada pada tingkat kepuasan yang sama, maka penurunan kandungan barang Y ini harus dikompensasi dengan naiknya barang X. Naiknya jumlah barang X merupakan penggantian atau substitusi ataupun kompensasi atas turunnya barang Y. Atau dengan kata lain, bahwa X disubstitusikan untuk memberikan kompensasi atas turunnya barang Y. Hal ini sama bisa terjadi pada pergerakan dari titik B ke titik C atau titik lainnya yang ke arah kanan ke bawah ini. Jadi ketika konsumen melakukan kegiatan yang halal dan thayyib, maka dengan semakin tingginya frekuensi kegiatan akan semakin tinggi pula maslaha yang diperoleh. Jadi ini bisa ditunjukkan oleh semakin tingginya kurva isomaslaha ini. Jadi kurva isomaslaha yang lebih tinggi menunjukkan tingkat maslaha yang lebih tinggi pula. Jadi ini kita bisa melihat pergerakan ini, perubahan tingkat maslaha. Jadi dalam kurva ini adanya 2 kurva isomaslaha, ya, dengan posisi yang berbeda. Ada isomaslaha 2 mempunyai IM2 mempunyai tingkat maslaha yang lebih tinggi daripada IM atau isomaslaha 1. Jadi hal ini bisa ditunjukkan dengan membandingkan kedua titik A yang terletak pada kurva IM1 dan titik E yang terletak pada IM2. Itu ada titiknya di situ. Jika kita lihat kandungan isi barang pada kedua titik kombinasi ini, terlihat bahwa pada titik A mempunyai kandungan barang X1 dan Y1, sementara pada titik kombinasi E mempunyai isi barang X2 dan Y1. Dari sini bisa dilihat bahwa ada kenaikan tingkat
maslahat yang diperoleh oleh konsumen. Jadi karena barang X adalah barang yang halal dan mendatangkan maslahat, maka bisa dikatakan bahwa titik E mempunyai maslahat yang lebih tinggi daripada titik A. Selanjutnya kesimpulan ini kemudian kita bisa menarik kesimpulan bahwa yaitu bahwa setiap titik yang ada pada titik IM2 mempunyai tingkat maslahat yang lebih tinggi daripada titik yang ada pada IM1. Hal ini disebabkan karena setiap titik yang ada pada kurva IM2 mempunyai maslahat yang sama dengan maslahat yang terkandung pada titik E. Sementara setiap titik yang ada pada kurva IM1 mempunyai kandungan maslahat yang sama yang dikandung pada titik A. Ini juga akan di mana perubahan tingkat ini bisa jadi menurun, bisa menurun. Jadi slope dari kurva maslahat pada masing-masing titik yang ada itu menunjukkan tingkat kemampuan untuk melakukan substitusi terhadap barang kombinasi barang X dan barang Y. Nah, di sini untuk mempertahankan maslahat yang diperoleh, konsumen bisa berpindah posisi A menuju posisi B atau posisi C. Nah, pergerakan dari titik A menuju titik B menunjukkan bahwa konsumen itu mau mengorbankan barang X yang dikonsumsi untuk mendapatkan tambahan konsumsi barang X. Ya, demikian pula itu konsumen bisa menurunkan kembali jumlah Y yang dikonsumsi dari titik B menuju titik C dengan mengorbankan barang Y sebesar yang nilainya lebih kecil daripada barang X tersebut. Ya, hal ini menunjukkan bahwa semakin banyak barang Y yang dikonsumsi, maka kemampuan barang X yang di dalam menggantikan fungsi Y bagi konsumen semakin kecil. Demikian pula sebaliknya. Jadi semakin banyak barang X yang dikonsumsi, maka kemampuan barang Y dalam menggantikan fungsi barang X itu akan semakin kecil pula. Hal inilah yang dimaksud dengan tingkat substitusi antar barang yang semakin menurun. Jadi kandungan berkah dalam masing-masing barang itu sangat menentukan pilihan konsumen. Sangat menentukan pilihan konsumen. Konsumen yang rasional itu akan memiliki kecenderungan pilihan pada penggunaan barang-barang yang kandungan berkah dan masalahnya lebih tinggi dibanding dengan barang yang kandungan berkahnya atau masalahnya rendah, sepanjang ada kemampuan finansial atau daya beli yang mendukungnya. Jadi kandungan berkah sangat menentukan terhadap pilihan terhadap barang yang akan dikonsumsi oleh konsumen muslim. Jadi ada kalanya misalnya seorang konsumen itu dihadapkan pada pilihan konsumsi antara dua barang yang memiliki berkah yang setingkat. Jadi setiap barang dan jasa yang halal dan memberikan kemanfaatan yang sama diharapkan akan memberikan keberkahan yang sama pula. Atau misalnya tingkat keberkahannya yang berbeda. Jadi karena kita mungkin sangat sulit bagi kita konsumen untuk menemukan barang-barang yang memiliki kandungan berkah yang benar-benar setingkat. Jadi kebanyakan barang yang memiliki kandungan berkah yang tidak setingkat atau sulit membandingkan kemaslahatan dan berkah itu, karena itu tadi bahwa berkah itu hanya bisa dirasakan atau kemaslahatan terhadap barang itu. Jadi betapapun kecil perbedaannya itu sangat susah dibedakan antara barang satu dengan barang yang lain untuk mendapatkan keberkahan. Jadi konsumen ketika ingin meningkatkan maslahah atau berkah, maka dia harus melakukan perubahan jumlah barang yang dibelanjakan dalam kompensasi yang berbeda tadi antara barang X dengan barang Y. Jadi bagaimana kemudian kemampuan substitusi antar setiap barang tadi, barang X dengan barang Y, bahwasanya kandungan berkah yang ada pada masing-masing barang itu bisa saja berbeda, sehingga kecenderungan pilihan konsumen khususnya konsumen muslim itu akan jatuh pada barang tersebut. Namun yang menjadi pertanyaan adalah bagaimana
ketika kedua barang yang berbeda kandungan berkah ini bisa saling mengganti. Apakah barang yang kandungan berkahnya lebih tinggi tidak bisa digantikan dengan barang lain yang kandungan berkahnya lebih rendah. Jadi kemampuan untuk saling menggantikan antara barang satu dengan barang lainnya itu bisa dilihat dari nilai absolut dari kurva iso maslahat tadi. Jadi untuk melihat besarnya kemampuan barang X untuk mensubstitusi barang Y bergantung pada besarnya kandungan manfaat dan berkah dari kedua barang tersebut. Jika berkah dari barang X lebih tinggi daripada barang Y, maka konsumen akan memilih barang X. Selanjutnya kita masuk dalam batasan individu dan etika dalam konsumsi, bahwa dalam melakukan konsumsi, etika dalam konsumsi atau permintaan dalam Islam itu kan terikat oleh nilai-nilai. Pertama adalah kendala anggaran. Jadi kendala anggaran itu adalah sesuatu yang penting untuk melakukan permintaan terhadap barang dan jasa. Nah, seseorang itu tidak bisa kemudian membeli barang-barang yang mereka butuhkan jika anggaran yang ada tidak mencukupi untuk mewujudkan kebutuhan itu. Jadi di sini bagaimana kendala anggaran ini mampu menjadi menjadi penghalang ketidakmampuan konsumen untuk mengkonsumsi barang dan jasa. Jadi anggaran di sini tidak sebatas pendapatan yang diperoleh oleh seseorang konsumen, namun sejumlah uang tertentu yang sengaja disisihkan guna untuk membiayai kegiatan konsumsi. Jadi seorang muslim itu dilarang untuk konsumsi. Jadi seorang muslim itu dilarang untuk mengkonsumsi atau mengalokasikan seluruh pendapatan yang mereka terima hanya untuk kegiatan konsumsi saja. Kecuali jika memang pendapatan mereka memang terbatas hanya untuk memenuhi kebutuhan konsumsi. Jika memungkinkan maka pendapatan harus dialokasikan pula untuk sedekah, amal soleh, zakat jika memenuhi syarat, serta investasi untuk tabungan hari esok. Bagaimana kemarin rumus yang bahwa Y itu sama dengan C tambah zakat, infak dan sedekah tambah investasi. Jadi pendapatan itu tidak seluruhnya untuk dikonsumsi, tetapi untuk kemudian disedekahkan dan dikeluarkan zakatnya, dan tentu untuk bersedekah untuk persiapan untuk hari esok. Jadi ini batasan dari anggaran. Kemudian yang kedua adalah larangan untuk kendala israf. Kendala israf ini dalam ajaran Islam, seseorang yang mempunyai uang yang banyak tidak serta-merta mereka diperbolehkan untuk menggunakan uangnya untuk membeli apa saja dan dalam jumlah berapapun yang mereka inginkan. Jadi batasan anggaran memang harus dipenuhi, tetapi batasan ini itu belum cukup. Jadi secara umum kriteria israf akan berbeda sesuai dengan kenyataan yang dimiliki oleh konsumen. Jadi semakin kaya seorang konsumen, maka batasan israf ini berlebih-lebihan dalam membelanjakan harta akan semakin meningkat. Meskipun ada batasan maksimal pada setingkat tertentu. Misalnya seorang yang memiliki pendapatan siap konsumsi senilai 10 juta dalam per bulannya
adalah wajar jika kemudian ia mengkonsumsi sandang pangan senilai 3 juta misalnya. Namun bagi orang yang pendapatannya hanya 4 juta per bulan, hal ini merupakan hal yang berlebihan. Dengan demikian, israf ini dalam melakukan israf atau berlebih-lebihan terhadap konsumsi barang dan jasa, itu yang tidak dibolehkan kalau misalnya sesuatu itu terdapat tidak mendatangkan kemaslahatan. Jadi agar kita terhindar dari israf ini, maka terdapat prinsip yang terus harus dipegang, yaitu dalam melakukan konsumsi setiap barang maka harus bisa menciptakan kemaslahatan. Ya. Jadi ada beberapa indikator yang bisa digunakan untuk menilai apakah konsumsi barang tersebut bisa menciptakan masalah atau tidak. Yang pertama, untuk barang tahan lama, maka konsumsinya tidak sampai menimbulkan kemubaksiran atau terjadi kemubaksiran di dalamnya, sehingga akan terjadi hal yang sia-sia di dalam melakukan konsumsi. Yang kedua, untuk barang yang habis pakai atau sekali pakai dalam melakukan konsumsi maka tingkat utilitasnya adalah tingkat utilitas tertinggi atau tingkat kepuasan tertinggi. Jangan melebihi dari situ. Yang ketiga atau yang seterusnya, jika dihitung kelayakannya, maka mencapai tingkat kelayakan standar atau lebih besar. Jadi apakah ini layak untuk dikonsumsi atau tidak, itu tidak boleh berlebih-lebihan. Jadi tingkat kelayakannya harus dipertimbangkan untuk tidak masuk dalam kategori israf. Atau misalnya menimbulkan opportunity cost yang tinggi jika tidak dikonsumsi. Jadi opportunity cost yang dimaksud di sini terkait pada kelayakan, sebagaimana yang dimaksud tadi, bahwa secara lebih spesifik opportunity cost ini akan menjadi salah satu komponen dalam penilaian kelayakan. Jadi kalau misalnya biayanya lebih tinggi untuk melakukan konsumsi itu, apakah layak atau tidak, itu selalu dipertimbangkan. Yang selanjutnya adalah tentu harus ada kemaslahatan di dalamnya. Jadi mengkonsumsi sesuatu barang yang memenuhi hobi misalnya, yang halal atau mubah, yang sifatnya sangat spesifik. Jadi tidak boleh kemudian karena dengan alasan hobi kemudian menghambur-hamburkan harta di situ. Yang terakhir adalah tidak boleh dilandasi ataupun terkontaminasi dengan tujuan-tujuan yang batil. Tidak boleh Yang selanjutnya adalah mempertimbangkan kebutuhan orang lain. Islam mengajarkan kita, atau ajaran Islam mengajarkan kita untuk tidak berlebih-lebihan dalam konsumsi tadi atau israf. Islam juga menuntun kita agar kita punya kepedulian kepada orang lain, terutama sanak kerabat, tetangga, fakir miskin, anak yatim, ataupun konsumen yang lain. Jadi tingkat kepedulian ini akan berpengaruh terhadap konsumsi, sehingga akan mempengaruhi seberapa besar barang yang diminta oleh konsumen. Jadi secara spesifik kepedulian ini dimaknai sebagai bentuk amal soleh, yaitu kemauan konsumen membelanjakan barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhan orang lain. Jadi kepedulian sosial ini bisa dimaknai sebagai upaya untuk memberikan kesempatan kepada konsumen lain untuk membeli barang yang dibutuhkan. Misalnya ketika terjadi kekurangan stok barang. Jadi ini akan membawa implikasi adanya perubahan preferensi konsumen terhadap suatu barang, di mana konsumen akan lebih menyukai barang-barang yang dibutuhkan orang tersebut. Secara geometrik, kendala ini bisa tadi digambarkan dalam kurva isomaslahah. Jadi kandungan berkah dalam setiap melakukan konsumsi itu sangat mempengaruhi preferensi konsumen.
Jadi perubahan berkah atau kemaslahatan terhadap suatu barang itu akan mempengaruhi pilihan konsumen muslim dalam melakukan pembelanjaan terhadap barang dan jasa. Kemudian efek substitusi dan efek pendapatan dari perubahan harga. Jadi efek substitusi dari perubahan harga. Efek substitusi ini adalah perubahan jumlah barang X yang diminta sebagai akibat adanya perubahan permintaan terhadap barang lain. Jika harga barang X naik, maka konsumen itu akan menambah konsumsi barang X dengan menurunkan konsumsi terhadap barang lainnya. Seseorang konsumen muslim hanya akan berpindah mengkonsumsi dari suatu barang menuju barang lainnya jika maslahat total yang diharapkan akan meningkat. Jadi meningkatnya maslahat total ini hanya akan terjadi jika kandungan maslahat pada salah satu barang meningkat, baik maslahat yang berbentuk manfaat dalam arti yang ini duniawi maupun kandungan berkahnya. Jadi adanya kenaikan harga suatu barang itu bisa dipandang sebagai penurunan maslahat total, karena dengan anggaran yang sama konsumen akan mendapatkan manfaat yang lebih rendah atas barang yang dibelinya. Namun demikian, seseorang agen muslim atau seorang muslim itu tidak secara otomatis akan menurunkan jumlah permintaan ketika harga barang meningkat, karena ia masih mempertimbangkan maslahat yang lain yang akan ia peroleh. Jadi selain pertimbangan harga, itu ada kemaslahatan yang dipertimbangkan dalam melakukan permintaan terhadap barang dan jasa. Jadi adanya kenaikan harga suatu barang itu akan memiliki beberapa kemungkinan efek substitusi. Ini yang dimaksud efek substitusi dari perubahan harga itu. Yang pertama adalah kenaikan harga barang tanpa adanya perubahan kandungan maslahat. Jadi kalau misalnya terjadi kenaikan harga barang tanpa diikuti perubahan kandungan maslahat, jadi adanya kenaikan harga beras lokal misalnya akan mendorong konsumen untuk berpindah dari membeli beras lokal menuju beras impor, karena ada kenaikan harga beras lokal. Hal ini itu akan konsumen lakukan jika kebutuhan mereka tidak berubah. Jadi kualitas dan kandungan berkah pada kedua jenis beras tidak berubah. Artinya konsumen akan melakukan proses substitusi antara beras lokal menuju beras impor untuk mendapatkan maslahat total tertinggi. Dalam hal ini efek substitusi berdampak negatif terhadap jumlah permintaan. Yang kedua, kenaikan harga barang disertai dengan penurunan kandungan maslahat. Jadi ada kalanya pula kenaikan harga suatu barang diikuti oleh penurunan kandungan maslahat. Jika hal ini terjadi, maka konsumen itu pasti, dalam hal ini konsumen muslim itu pasti akan menurunkan jumlah pembelian terhadap barang dan jasa untuk menghindari terjadinya penurunan maslahat yang ia peroleh. Dalam hal ini efek substitusi dari kenaikan harga adalah negatif. Jadi efek substitusi dari kenaikan harga adalah negatif terhadap permintaan. Sebagai misal atau sebagai contoh, naiknya harga kayu karena semakin langkanya pohon itu bisa diikuti oleh penebangan pohon secara liar oleh para pedagang, seperti maka terjadilah illegal logging. Dalam hal ini terjadi penurunan kandungan berkah pada kayu tersebut karena kayu diperoleh melalui proses yang tidak dibenarkan oleh Islam, yaitu penebangan pohon secara illegal logging, tidak legal. Kemudian yang ketiga, kenaikan harga barang disertai dengan kenaikan kandungan maslahat. Jadi kenaikan harga barang disertai dengan kenaikan kandungan maslahat. Jika kenaikan harga suatu barang, katakanlah tadi beras lokal, diikuti oleh adanya kenaikan maslahat, maka konsumen belum tentu akan menurunkan jumlah permintaan, walaupun misalnya harga beras lokal itu harganya mengalami kenaikan.
konsumen akan mempertimbangkan efek manakah yang lebih dominan, tambahnya kandungan masalah ataukah berkurangnya barang yang bisa dibeli. Misalnya ketika barang harga beras lokal naik disertai dengan penggunaan pupuk organik yang kemudian mencemari lingkungan, maka konsumen muslim itu tidak langsung akan menurunkan jumlah pembelian beras lokal, bahkan mungkin yang membeli beras dalam jumlah yang tetap. Jadi ini berbeda dalam hukum permintaan yang secara ekonomi konvensional, bahwa harga itu berbanding lurus dengan permintaan. Ketika misalnya harga mengalami kenaikan, maka permintaan itu akan menurun. Ketika harga turun, maka permintaan meningkat. Boleh jadi ketika misalnya hal-hal ini terjadi, kenaikan harga tetapi tidak disertai dengan kenaikan kandungan masalah. Inilah yang kemudian membedakan antara permintaan dalam Islam dengan permintaan konvensional yang sangat memperhatikan terhadap harga dan beberapa faktor-faktor yang lain, tidak memasukkan faktor masalah di dalam pertimbangannya. Sehingga teori konvensional dalam hal ini hukum permintaan itu hanya berlaku jika perubahan harga tidak diikuti oleh perubahan kandungan masalah atau berkah yang signifikan. Tapi ketika pertimbangan berkah dan masalah itu menjadi suatu pertimbangan, maka seorang konsumen muslim itu tidak akan terlalu mempertimbangkan harga. Contoh misalnya ketika seorang konsumen muslim itu melakukan permintaan terhadap barang dan jasa, ketika misalnya boleh jadi misalnya harganya tinggi tetapi kandungan berkahnya, kemaslahatannya jauh lebih banyak, jauh lebih tinggi dibandingkan dengan harga. Misalnya seseorang rela untuk mengeluarkan beberapa biaya untuk berbelanja di warung tetangga misalnya, yang mungkin harganya lebih tinggi dibandingkan dengan berbelanja di supermarket. Jadi karena konsumen dalam hal ini ingin memberdayakan tetangga, itu ada nilai berkah terhadap barang dan jasa yang dibeli. Jadi penurunan harga suatu barang itu akan diikuti oleh peningkatan permintaan selama kandungan masalah atau berkah pada barang tersebut tidak turun dalam nilai yang signifikan. Jadi kemudian efek pendapatan dari perubahan harga, Jadi efek pendapatan tadi menjadi suatu kalau dalam ekonomi konvensional menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi permintaan oleh konsumen. Efek pendapatan adalah perubahan jumlah barang yang diminta sebagai akibat adanya perubahan pendapatan real oleh konsumen. Jadi perubahan pendapatan real bisa terjadi karena adanya perubahan suatu barang atau harga barang maupun perubahan pendapatan nominal yang diminta. Misalnya terjadi kenaikan suatu barang, misalnya katakanlah barang X, sedangkan harga barang lain tidak berubah, maka konsumen memiliki kemampuan untuk membeli barang X dalam jumlah yang lebih besar meskipun pendapatan nominalnya tidak berubah. Tambahan pembelian barang X mengakibatkan naiknya pendapatan real. Karena naiknya pendapatan real inilah yang disebut sebagai efek pendapatan. Jadi karena naiknya pendapatan terhadap pendapatan realnya, maka tidak terlalu memperdulikan kenaikan harga barang X itu. Jadi barang yang halal itu juga menjadi suatu pertimbangan dan thayyib. Jadi pendapatan ini memiliki dampak positif terhadap permintaan. Semakin tinggi pendapatan real konsumen, maka akan semakin tinggi juga jumlah barang yang diminta. Dengan kata lain, adanya peningkatan harga suatu barang akan memiliki efek pendapatan yang negatif, menurunkan jumlah barang yang diminta karena pendapatan real konsumen mengalami penurunan.
Saya rasa itu penjelasan singkat terkait dengan materi kita hari ini, terkait dengan analisis permintaan dalam ekonomi Islam, bahwa selain beberapa faktor tadi yang berpengaruh terhadap permintaan selain dari harga barang itu sendiri adalah kemaslahatan dan berkah dalam melakukan terhadap barang dan jasa yang akan dikonsumsi. Boleh jadi harganya murah tetapi tidak memiliki kandungan berkah dan kemaslahatan, maka itu tidak menjadi pilihan dalam seorang konsumen muslim. Biar walaupun harganya tinggi tapi itu mendatangkan kemaslahatan yang tinggi, maka itu bisa jadi menjadi pilihan dari konsumen. Ada beberapa faktor tadi dalam ekonomi konvensional yang mempengaruhi terhadap permintaan itu. Jadi kurva permintaan itu sangat mendasarkan terhadap hukum permintaan. Sedangkan dalam konsep ekonomi Islam, untuk suatu permintaan, hukum permintaan itu tidak terlalu berlaku ketika dia diperhadapkan dengan konsep maslahah dan berkah dari barang dan jasa yang ingin didapatkan oleh konsumen. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Jazakumullah, wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.